saya bagikan pada Bapak Delmi bisa rombongan dari kecamatan yang saya hormati, Bapak bisa, alhamdulillah Pak Ilyas sudah datang yang saya hormati, kepada rekan Bapak Samtimas, Bung Seragung, Bapak Yadi yang saya hormati, rekan pendamping desa Pak Agus yang saya hormati, Bapak Roni dari BNPM, Kecamatan Badaratu yang saya hormati, orang tua agama, tokoh masyarakat Kampung Seragung yang saya hormati, Bapak-bapak BPK, LPMK, Kampung Seragung yang saya hormati, semua perangkat kampung Kampung Seragung, Kaji, Kau dan Kadus, Bapak RT yang saya hormati, Ibu Bidan Desa yang saya hormati, kepada rekan-rekan ibu-ibu kader baik KWT, Posyandu maupun PKK yang saya hormati. Marilah pertama-tama kita menjadikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di balik kampung Seragung dalam acara Musrenbang tahun anggaran tahun 2023 di balik kampung Seragung dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan kabarnya bulan Biabil Kiamah Amin. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada tim dari kecamatan, baik kepada bapak-bapak semua. Saya ucapkan terima kasih Pak, 20 sampai 2023 itu Pak, mohon maaf itu ada BLT Pak. Yang alhamdulillah tahun ini juga ada BLT 40% Pak. Jadi Kampung Seragung menyalurkan BLT sebanyak 360 juta Pak. Jadi mohon maaf belum banyak yang bisa saya kerjakan, saya berikan kepada kampung dari dana desa Pak. Tambah DD ini untuk inisiatif RT, kalau nggak salah di kampung kita sekitar mendekati 144 juta itu Pak. Jadi keserap di situ sudah setengah M Pak. Jadi sekali lagi saya mohon maaf belum banyak yang bisa saya perbuat. Saya berikan kepada kampung Pak. Tapi intinya mudah-mudahan kedepannya kita tambah apa ya Pak, bijak mana skala prioritas yang kita dahulukan. Kalau prinsip saya Pak, DD itu nggak tahu nyampe kapan Pak. Makanya sejatinya saya ingin membangun manusianya Pak, SDM Pak. Kalau bicara fisik kita nggak ada habisnya. Kita bikin jalan di dusun 1, dusun 8 minta. Kita buat jalan di dusun 8, dusun 1 sudah rusak lagi Pak. Jadi cuma muter-muter duit itu Pak. Mohon maaf kalau bisa ya, kita asumsi kita bahwa DD itu nggak selamanya. Jadi dikala DD itu sudah nggak ada, kampung kita sudah bisa mandiri, baik dari KWT, dari kader-kadernya, dari BUMK-nya nanti seperti apa. Makanya kita pupuk terus, kita analisa ke semua kegiatan kita, tujuan kita, seyogyanya ya. Musrenbang itu kita lakukan setelah musdus ya. Tapi ini karena mungkin waktu ini Pak Lurah, makanya jadi musrenbang duluan. Bapak Ibu sekalian, dalam acara musrenbang ini mari ya kita sama-sama masyarakat Kampung Seragung ini yang ada unek-unek, yang ada angan-angan, mari kita sampaikan dalam musyawarah ini. Begitu halnya dari Dinas Kesehatan atau Pendidikan, Karang Taruna, kalau memang ada mengeluarkan misalkan ada event pertandingan sepak bola atau apapun itu, beliau bingung, ini kalau saya kasih piala duitnya dari mana, kalau saya kasih penghargaan duitnya dari mana. Nah di tahun ini sudah disediakan, di tahun depan sudah disediakan, yaitu untuk biaya kegiatan khusus. Kemudian misalkan di kampung ini ada warga miskin berprestasi ya, dia putus sekolah
Apakah bisa di tahun depan? Bisa, itu menggunakan dana 3% ini. Jadi beasiswa bisa kita gunakan untuk membiayai warga Kampung Sriagung yang putus sekolah tapi tidak mampu. Lanjut. Penanggulangan kemiskinan ekstrim di sini, ini titik beratnya kalau zaman kemarin, tahun-tahun kemarin itu belum ada bedah rumah untuk versi diri. Nah, di tahun ini dana desa memperbolehkan untuk melakukan bedah rumah, tetapi hanya terbatas pada pengadaan material saja dan ada batasannya yaitu 10 juta per kakak. Jadi kalau memang ada warga miskin yang tidak layak huni tempatnya, kita bisa menggunakan dana desa untuk memperbaiki rumah tersebut. Tapi hanya materialnya saja. Untuk upah kerja dan sebagainya, gotong royong. Ya, lanjut. Yang terakhir adalah BLT. Pak Lurah, BLT masih ada Pak Lurah? BLT tahun ini maksimal tahun depan maksimal 25%, tapi menggunakan 4 kriteria. BLT adalah program yang sangat sensitif, Bapak Ibu hadirin sekalian. Tadi sudah diinformasikan oleh Pak BPM, kami sampai malam Pak dan bikin BPK karena fokus BPK ada di BLT. Nah, kami jelaskan BLT tahun depan itu hanya 4 kriteria. Yang pertama, benar-benar miskin ekstrim dan tidak menerima bantuan apapun. Yang kedua, memiliki anggota keluarga yang lansia. Ya. Yang ketiga, memiliki keluarga yang sakit menahun atau kronis. Yang keempat, memiliki anggota keluarga yang difabel. Dan keempat-empatnya itu belum pernah menerima bantuan apapun. Dan prosesnya berbeda dengan tahun sebelumnya. Hari ini Musrembang. Beberapa hari lagi kita melakukan pendataan sesuai dengan kriteria itu. Setelah itu kita umumkan di balai kampung selama 1 minggu. Undang semua masyarakat atau perwakilannya untuk melihat hasil pendataan, nanti dikoreksi. Setelah dikoreksi, kita perbaiki, terus kita umumkan lagi. Seminggu lagi, kalau tidak ada sanggahan, tidak ada protes, baru kita tetapkan melalui musyawarah untuk BLT. Nah, itu rekomendasi dari BPK. Kalau tahapan ini tidak dikerjakan, siap-siap saja. Kampung Sriagung, Kecamatan Padang Ratu. Salawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sawah dan pertawanya kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum saya membacakan program skala prioritas untuk tahun 2023, perlu kami sampaikan bahwa Kampung Sriagung tidak mengadakan musyawarah dusun. Akan tetapi kami mengajukan pada rencana pembangunan kampung ini melihat dari RPJM atau melihat pada RKP tahun lalu, karena banyak usulan-usulan Bapak Ibu yang belum terrealisasikan karena anggaran terserap oleh BNPDB. Hari ini Rabu 9 November tahun 2022 akan dilaksanakan musyawarah rencana pembangunan kampung atau Musrembang Kampung tahun anggaran 2023. Yang pertama yaitu mengenai demografi Kampung Sriagung. Kampung Sriagung merupakan salah satu kampung yang terletak di tengah-tengah Kecamatan Padang Ratu. Dari 15 kampung yang ada di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, dan terdiri dari 8 dusun 24 RT. Luas Kampung Sriagung kurang lebih 405 hektar yang terbagi tanah sawah
125 hektar, tanah pemukiman 140 hektar, tanah perladangan 130 hektar, kemudian tanah lain-lain 10 hektar. Kemudian batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Kampung Kuripan, sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Margorejo, sebelah barat berbatasan dengan Kampung Bandarsari, sebelah timur dengan Kampung Kota Baru. Kemudian penduduk Kampung Seragung jumlahnya 3.005 jiwa yang terbagi laki-laki 1.561 jiwa, perempuan 1.440 jiwa. Kemudian jumlah kepala keluarganya 878 kakak. Jumlah kakak rumah tangga miskin ada 305 kakak. Kemudian orbitasi jarak ke ibu kota kecamatan kurang lebih 5 km. Jarak ibu kota ke kabupaten 20 km. Jarak ibu kota ke provinsi 91,8 km. Jarak ke ibu kota negara 310 km. Kemudian visi misi Kampung Seragung, yaitu yang pertama visi menuju Kampung Seragung yang maju, kuat dan bermartabat. Rumusan ini, visi tersebut merupakan suatu ungkapan untuk membawa masyarakat Kampung Seragung yang maju dalam segala aspek kehidupan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan warga untuk kesejahteraan keluarga, menjadikan masyarakat yang kuat jasmani dan rohani, sehingga dapat saling bekerja sama dalam melaksanakan semua rencana kerja pemerintah kampung untuk membangun Kampung Seragung yang menjadi lebih baik lagi dan meningkatkan keimanan, ketakwaan serta toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta masyarakat yang selaras dan seimbang dalam kegiatan sosial, spiritual dan kultur sehingga terbentuk masyarakat yang bermartabat. Adapun misi Bapak Kepala Kampung yang pertama, misi yang dicanangkan untuk Kampung Seragung adalah berbenah. Poin pertama, bersih, beriman, aman, dan harmonis. Poin pertama ini adalah mencat seluruh warga masyarakat Kampung Seragung yang ada dari suku, agama, ras, budaya, sehingga terciptanya gotong royong yang damai. Kemudian poin kedua, mengembangkan program penguatan pemerintah desa melalui desa inklusif. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Kampung bahwa Kampung Seragung adalah desa inklusif terpilih oleh Dinas PMK. Dari 15 kampung baru Kampung Seragung yang menjadi desa inklusif. Desa inklusif itu sendiri adalah di mana mampu menerima masukan secara positif dan mendorong seluruh warga masyarakat untuk membangun program pemerintah desa. Kemudian yang ketiga, mengembangkan program inovasi desa melalui Smart Fit atau desa pintar. Ini juga baru Kampung Seragung yang telah menerapkan desa pintar. Dari 15 kampung baru Kampung Seragung yang menerapkannya. Kemudian yang keempat, meningkatkan peran aktif masyarakat desa untuk membangun desa. Yang kelima, mendorong di sektor pertanian untuk meningkatkan swasembada pangan. Kemudian yang keenam, mendorong pemuda-pemudi untuk berperan aktif dalam pembangunan desa. Yang selanjutnya yaitu program prioritas yang kami usulkan pada RKP kali ini. Di bidang pembangunan, kami mengajukan drainase yang terbagi dari dusun 1 sampai dusun 8, panjangnya 2000 meter. Kemudian gorong-gorong dari dusun 1 sampai dusun 8 ada 10 unit. Kemudian sumur bor dari dusun 1 sampai dusun 8 ada 8 unit. Kemudian TPT dari dusun 1 sampai dusun 8 panjangnya 1000 meter. Kemudian underlat dari dusun 1 sampai dusun 8 kurang lebih 2000 meter. Itu bidang pembangunan. Kemudian bidang pembinaan masyarakat. Nama program kegiatan yang pertama, penanaman modal home industri.
Kemudian yang kedua, penanaman modal BUMK. Kemudian yang ketiga, penanaman pembinaan lembaga kemasyarakatan atau PKK. Kemudian penyuluhan sosialisasi atau seminar tentang bahaya narkoba. Ini oleh Bapak Kepala Kampung masuk pada skala prioritas karena melihat kondisi yang sekarang ini sangat memprihatinkan karena generasi penerus jangan sampai tersentuh oleh narkoba. Kemudian yang kelima, pencegahan dan penurunan stunting. Ini bidang pembinaan kemasyarakatan. Kemudian bidang pemberdayaan masyarakat. Tidak banyak yang diusulkan oleh kepala kampung dan kita semua bahwa yang pertama pelatihan kepala kampung dan perangkat kampung. Ini menjadi program prioritas karena apa? Untuk membangun sebuah bangsa ataupun kampung, yang pertama-tama dan yang utama adalah membangun jiwa raga atau membangun sumber daya manusia. Itu salah satu kunci untuk membangun kampung yang lebih baik lagi dan dapat berdaya saing. Kemudian di bidang penanggulangan bencana dan keadaan darurat dan mendesak, Kampung Seragung akan mengadakan atau mengusulkan yaitu 25% BLT dana desa dimaksimalkan. Jadi apapun perintah dari pemerintah, Bapak Kepala Kampung meminta semaksimal mungkin kita habiskan. Itu pun belum bisa memenuhi yang ada di Kampung Seragung. Ini adalah salah satu gejolak yang ada di Kampung Seragung. Mudah-mudahan dengan adanya BLT DD ini dapat bermanfaat bagi yang menerima. Jadi mohon maaf lagi, tahun depan masih ada BLT DD. Apabila nanti banyak usulan-usulan yang terhapus karena anggaran terserap oleh BLT dana desa. Sekian pemaparan dari saya program prioritas yang kami ajukan pada tahun 2023. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.